Sidang yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Fandi Lingga dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PDS 33-1-FT-1.14-F1-08-2024 atas nama terdakwa Fandi Lingga. Dakwaan primer bahwa terdakwa Fandi Lingga selaku marketing PT Tinindo Internusa sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT Timah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51 Kota Pangkal Pinang dan di kantor ESDM di komplek perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Bangka Belitung nomor 10A Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Novotel Pangkal Pinang, Restoran Sofia Hotel Gunawarman, Hotel Borobudur, kantor PT Tinindo Internusa, Jalan Ahmad Yani nomor 14 Pangkal Pinang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 158-HK2.2/7 tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama Tamron alias Awan dan kawan-kawan. Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Rosalina, Henry Lee, Suparta, Reza Adriansyah, Harvey Muiz, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Hasan Chi, Kwang Yun, Suwito Gunawan, MB Gunawan, Robert Indarto, Mohtar Riza Pahlevi, Emil Erminda, Alwin Albar, Bambang Gatot Arianto, Suranto Wibowo, Amir Syahbana, Rusbani, dan Supianto secara melawan hukum, yaitu 1. Terdakwa Fandi Lingga mewakili PT Tinindo Internusa menghadiri pertemuan di Geria PT Timah dan di Hotel Novotel Pangkal Pinang dengan Mohtar Riza Pahlevi dan Alwin Albar dan 30 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mohtar Riza Pahlevi dan Alwin Albar atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter swasta tersebut karena biji timah yang diekspor oleh smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan di wilayah IUP PT Timah. 2. Terdakwa dan Rosalina mewakili PT Tinindo Internusa menghadiri pertemuan di Restoran Sofia yang berada di Hotel Gunawarman, Jakarta Selatan dengan direksi PT Timah, diantaranya Mohtar Riza Pahlevi, Alwin Albar dan Eko Junianto, serta perwakilan smelter swasta yaitu Harvey Muiz dan Reza Adriansyah mewakili PT RBT, Aun mewakili CV Venus, Robert Indarto, dan Suwito Gunawan untuk membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama sewa smelter, peralatan prosesing pengelogaman. 3. Terdakwa memerintahkan Rosalina membuat surat penawaran PT Tinindo Internusa nomor 093 tanggal 03 Agustus 2018 perihal penawaran kerjasama sewa alat processing timah kepada PT Timah atas persetujuan Henry Lee. 4. Terdakwa dan Rosalina mengetahui dan menyetujui pembentukan perusahaan boneka atau cangkang yaitu CV Bukit Persadaraya dan CV Sekawan Makmur Sejati sebagai mitra jasa borongan yang akan diberikan SPK pengangkutan oleh PT Timah untuk membeli dan atau mengumpulkan biji timah dari penambang ilegal dari wilayah IUP PT Timah yang selanjutnya dijual kepada PT Timah sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerjasama sewa peralatan prosesing pengelogaman antara PT Timah dengan PT Tinindo Internusa. 5. Terdakwa bersama-sama Rosalina dan Henry Lee melalui PT Tinindo Internusa melalui perusahaan afiliasi dari Tinindo menerima pembayaran biji timah dari PT Timah yang diketahuinya biji timah yang dibayarkan tersebut berasal dari penambangan ilegal dari wilayah IUP PT Timah. 6. Terdakwa bersama Rosalina dan Henry Lee melalui PT Tinindo menerima pembayaran atas kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah dari PT Timah yang diketahuinya bahwa pembayaran tersebut terdapat kemahalan harga. 7. Terdakwa mewakili PT Tinindo menyetujui tindakan Harvey Muiz bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dengan PT Timah melakukan negosiasi dengan PT Timah terkait dengan sewa menyewa smelter swasta hingga menyepakati harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan atau kajian yang memadai atau mendalam. 8. Terdakwa dan Rosalina mewakili PT Tinindo
Internusa menyetujui permintaan Harvey Muiz untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada Harvey Muiz sebesar 500 sampai 750 USD per ton yang seolah-olah dicatat sebagai CSR dari smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. 9. Terdakwa Fandi Lingga dan Rosalina yang mewakili PT Tinindo bersama smelter swasta lainnya bekerja sama dengan PT Timah melalui Harvey Muiz dengan menerbitkan surat perintah kerja di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah. 10. Terdakwa mewakili PT Tinindo mengetahui dan menyetujui tindakan Harvey Muiz bersama-sama dengan Suparta, Reza Andriansyah, Tamron, Ahmad Albani, Kwang Yun, dan Hasan Chi, Suwito Gunawan, MB Gunawan, Robert Indarto melakukan kerjasama sewa peralatan prosesing penglogaman timah dengan PT Timah yang tidak tertuang dalam RKAB PT Timah maupun RKAB 5 smelter beserta perusahaan afiliasinya dengan cara melakukan pembelian biji timah yang berasal dari penambang ilegal dalam wilayah IUP Timah, dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Suratu Wibowo, Rusbani, dan Amir Syahbana yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Bambang Gatot Aryono yang memberikan persetujuan revisi RKAB kepada PT Timah tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai dan mendalam sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan. 11. Terdakwa Fandi Lingga dan Rosalina yang mewakili PT Tinindo bersama-sama dengan Harvey Muiz, Mohtar Riza Pahlavi, dan kawan-kawan menyepakati harga sewa peralatan processing penglogaman timah sebesar 4.000 USD per ton untuk PT RBT dan 3.700 USD per ton untuk 4 smelter lainnya tanpa kajian dengan kajian dibuat tanggal mundur atau dengan kajian dibuat tanggal mundur. 12. Terdakwa dan Rosalina yang mewakili PT Tinindo bersama-sama dengan PT Sariwiguna dan lain sebagainya mengetahui dan menyetujui Harvey Muiz dengan bantuan Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange menerima biaya pengamanan yang selanjutnya diserahkan kepada Harvey Muiz. 13. Terdakwa Fandi Lingga memerintahkan Rosalina menyerahkan uang sebesar 25.000 SGD dan per bulan sejak pelaksanaan kerjasama peralatan prosesing penglogaman antara PT Timah dengan PT Tinindo kepada Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange sebagai biaya pengaman yang selanjutnya oleh Helena diserahkan kepada Harvey Muiz. Perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan pasal-pasal yang terlampir dalam surat dakwaan. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu 1. Memperkaya Henry Lee sebesar 1.052.577.589.000 rupiah 19 sen, memperkaya Suparta 4.571.538.592.561 rupiah 56 sen, memperkaya Amir Syahbana 325.999.998 rupiah, memperkaya Tamron 3.961.663.663 rupiah 67 sen, memperkaya Robert Indarto 1.923.791.788 rupiah 36 sen, memperkaya Suwito Gunawan 2.200.704.628.766 rupiah 66 sen, serta memperkaya 375 mitra jasa usaha pertambangan lainnya yang merugikan kerugian negara sebesar 300.333.938.131 rupiah 16 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE.04/03/S
522-D5-03-2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jakarta 14 Maret 2025 penuntut umum Feraldi Abraham Harahap ditandatangani. Sekian. Baik. Terima kasih Saudara Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan surat dakwaan terhadap diri terdakwa secara singkat dan padat ya mengenai inti apa yang didakwakan kepada saudara terdakwa. Selanjutnya dari dakwaan tersebut saudara sudah mengerti ya? Sudah. Saudara terdakwa sudah ya. Dari dakwaan tersebut baik saudara ataupun penasihat hukum saudara akan mengajukan keberatan dari dakwaan tersebut. Ya, kami akan mengajukan keberatan yang mulia. Akan mengajukan